Di video kali ini aku bakal menceritakan alur dari film I'm Number 4 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang kelanjutannya masih dipertanyakan oleh penggemarnya. Bisa dikatakan film ini terlalu keren karena sesuai dengan isi novelnya. Adegan demi adegan tergambarkan dengan sangat keren, terutama dengan tokoh pemain bernama John yang merupakan number 4 yang keberadaannya terus diburu oleh bangsa Mox untuk memusnahkan keturunannya agar tidak lagi terlindungi bumi. Ya, bisa dikatakan bangsa Mox ini ingin menguasai bumi. Namun number 4 tidak sendirian. Ia dibantu dengan number 6 dengan orang setianya. Oke, tanpa basa-basi daripada penasaran, yuk simak alur cerita berikut ini. Di suatu malam, nomor 4 dapat penglihatan kalau nomor 3 telah dibunuh. Ia pingsan dan sadar di pagi hari dengan luka di kakinya. Henry sebagai penjaganya pun datang untuk jemput dia. Karena kejadian semalam, mereka pindah dan cari tempat baru untuk menghindar dari bangsa Mox. Karena nomor 3 sudah mati, kejaran selanjutnya yaitu nomor 4. Sekarang mereka tinggal di kota Paradise dan nomor 4 diberi nama samaran John Smith dan Henry langsung sigap dengan senjatanya dan cek keadaan. Ternyata itu cuma seekor anjing dan karena kasihan, John pun pelihara anjing itu dan diberi nama Dimini. Pindah scene ketika kita lihat perempuan yang lagi cek rumah lama John dan dia ledakin rumah itu dengan bertujuan untuk palsuin kematian nomor 4 supaya nggak dikejar-kejar bangsa Mox. Paginya, John pengen sekolah tapi dia dikasih syarat kalau dia bakal nelpon setiap jam dan harus diangkat. Di kampus, dia ketemu sama cewek namanya Sarah. Dia nganterin John ke loker dan nunjukin ruangannya. Terus jadi datang Mark dan gengnya yang ternyata mereka itu tukang bully. Waktu makan siang, si John melihat ada yang dibully dan gak sengaja balas orang itu pakai kekuatannya. Malamnya, John lihat-lihat fotonya di internet dan tiba-tiba hilang semua. Terus Henry datang dan marahin John untuk jangan terlihat. Waktu di kelas, Mark dekati John. Tapi John nggak fokus karena keluar sesuatu dari tangannya. Di rumah, si Bernie gonggong ngasih tanda kalau ada yang aneh sama John. Di sekolah, John panik dan pingsan. Terus Henry datang dan nenangin John. Henry jelasin kalau berkas si John udah aktif dan bakal lebih kuat kalau dia bisa ngendaliin itu. Mereka pulang tapi John keluar dari jendela dan coba kekuatannya. Scene berpindah, kita lihat bangsa Mox yang lagi belanja buat kasih makan hewan peliharaannya. Di jalan John ketemu Sarah dan mereka jalan bareng. John pun ikut makan bareng keluarga Sarah, terus John pulang karena anjingnya jemput dia. Tanpa sadar, si Mark merhatiin dia dan mulai benci sama John. Besoknya di locker, John dan Sam itu dikerjain sama Mark karena Mark cemburu kalau John dekat sama Sarah. John kesal, tapi karena diliatin orang banyak, jadi dia biarin aja. Karena sama-sama dibully, Sam dan John jadi dekat. Henry nemu sesuatu yang aneh tentang bapaknya Sam dan cari ke tempat penelitiannya. Henry pun kaget dengan apa yang ditemuinya. Karena ngerasa aneh sama sikap John secara minta ketemuan. Pas ketemuan, John bilang kalau Mark nggak suka kalau John dekat sama Sarah. Terus di situ, Sarah curhat akhirnya mereka baikan. Mereka masuk ke suatu wahana dan tanpa sadar mereka diawasi. Sarah diculik dan ternyata Mark pelakunya. John pun pakai kekuatannya buat ngelumpuhin semua dan saya melihat itu. John mau matahin tangan Mark dihalangin sama Sarah dan mereka pergi dari situ. Setelah antar Sarah, John dapat kekuatan baru dan ngetes di taman. Tapi Sam kirim pesan kalau tahu semua kejadian di hutan. Mereka ketemuan dan Sam langsung nanya siapa John. Sam bilang kalau dia percaya bapaknya, tapi nggak ada bukti yang bisa ngeyakinin semua orang. Dan malah nganggap mereka itu keluarga yang gila. Karena kasihan, John pun kasih tahu rahasianya. Tapi John bilang jangan bilang siapa-siapa karena John lagi diburu dan lagi nggak aman baginya. Ada polisi datang dan minta penjelasan tentang kejadian tadi malam. John gak ngasih keterangan pas diinterogasi sesuatu yang aneh dan pergi. Henry ngasih tahu kalau videonya viral di internet dan Henry suruh John kemasi barang-barangnya. Tapi John malah nolak itu.
Mereka berselisih dan akhirnya Henry nasihatin dia terus. Henry kasih waktu 1 hari buat si John. Paginya Henry nggak ada di rumah dan John dapat telepon dari orang yang culik Henry. John minta tolong ke Sam, mereka pergi ke tempat penculik itu. Mereka masuk ke dalam dan nemui Henry. Sebelum mereka pergi dari situ, para Mox sudah datang. Henry ngalangin Mox itu dan suruh John pergi, tapi di mobil Sam malah kehilangan kunci. John coba nyalain mobil pakai kekuatannya. Moxnya datang dan Henry jadi tameng dirinya supaya John enggak ketusuk pedang. Mobil pun nyala dan Henry bilang kalau bapaknya Sam itu ngebantuin mereka buat nemuin yang lain. Henry pun mati dan jadi debu. Di tempat tadi, Mox yang lain datang dan interogasi penculikan Henry tadi. Karena mengecewakan, mereka pun disiksa sampai mati. Berita itu pun ngabarin kalau Henry dan John itu teroris. John pun mau ngejelasin semuanya ke Sarah, tapi polisi keburu datang dan John ajak lari. Mark dan bapaknya yang mau nangkap John dicegat sama Mox dan suruh Mark nunjukin jalannya. Di kampus, John tunjukin kekuatannya tanpa mereka sadar, Mox sudah kepung kampus. Pas mereka lari keluar, Sarah dan John ketemu perempuan yang dengan cepat bunuh para Mox, yang ternyata dia itu nomor 6. Di luar, Sam dan anjingnya John Binney udah sampai kampus. Terus Sam dibuat kaget karena Binney bisa berubah jadi monster. Sam pun ketemuan mereka di dalam. Tak berlangsung lama bangsa Mox datang. Nomor 6 urus para Mox dan John urus si merahnya. Dia ngalahin perhatian dan lari ke koridor kampus sampai akhirnya si Binney datang dan serang si merah. Karena lihat anjingnya segede gaban, John pun pergi buat bantuin nomor 6. Di situ nomor 6 butuh tenaga dan ternyata kekuatan John tuh bisa digunain buat support tenaga terisi. Dan mereka pun berhasil lumpuhin Mox. Pertarungan antara Binney dan si merah pun dimenangin sama Binney, tapi dia nerima banyak luka dan akhirnya pingsan. John dan yang lain lari ke arah stadion dan berencana kabur dari sana, tapi ternyata si merahnya nggak cuma satu dan ditambah ketua kelompok Mox yang muncul. John suruh Sarah dan Sam pergi sementara John dan nomor 6 berusaha singkirin semua Mox. Waktu udah hampir menang. Si nomor 6 ditangkap si merah, terus si John lepasin si ketua Mox, yang ngarahin kekuatannya ke nomor 6 supaya nomor 6 bisa selamat. Akhirnya si merahnya pun mati, tapi mereka berdua kehabisan tenaga. Ketua Mox gunain kesempatan itu buat bunuh si nomor 6. Si nomor 4. Tapi John alihin kekuatannya ke arah amunisi yang ada di ketua Mox yang buat ledakan hebat. Di situ dengan sigap si nomor 6 melindungi John. Paginya, Sam dan John coba nyatuin batu pelacak tapi gagal, dan ketika nomor 6 yang ganti Sam, batu itu bereaksi dan menunjukkan lokasi yang lain. Setelah itu, Mark datang dan kasih kotak warisan John, dan kasih tahu kalau mereka harus pergi ke timur karena polisi pada pergi nyari mereka ke barat. Di situ mereka baikan, terus John ucapin perpisahan ke Sarah, dan mereka pun berangkat buat cari yang lain. Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.